Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para orang tua kami, tokoh masyarakat, pengurus Masjid Asy-Syakirin beserta jamaah yang hadir pada wirid rutin kita setiap sore Rabu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bunda semua rahimakumullah, Bapak Ibu, pada beberapa kajian kita kembali kepada kajian kitab, yakni kitab fikih. Saya tandai terakhir kemarin kita berbicara tentang tata cara mengikuti imam atau tata cara menjadi makmum. Ada beberapa syarat ya dalam mengikuti imam. Yang pertama kemarin syarat iktidak berjamaah itu adalah bahwa niat. Nah, itu yang pertama syaratnya. Ini yang perlu kita ingat. Orang yang sholat berjamaah, salah satu baru terhitung dia dikatakan berjamaah kalau dia berniat. Kalau dia tidak berniat, maka terhitung sholat munfarid. Dia terhitung sholat sendiri. Maka usalli kayak maghrib tadi. Usalli fardhan maghribi salasa raka'atin ma'muman. Jadi niat makmuman itu adalah niat iktidak namanya, Pak. Niat kita ikut kepada imam. Kalau enggak niat iktidak sah enggak sholatnya? Sah, tapi terhitung sholat sendiri. Nah, itu salah satu syarat berjamaah. Harus bil iktidak. Niat kita mengikuti imam. Dan niat itu mesti di dalam hati, disesuaikan dengan niat-niat dalam sholat. Nah, jole suara. Nah, jelas Bu ya. Jadi niat tadi harus sesuai dengan ketentuan niat dalam sholat. Karena yang dimaksud dengan sholat itu kemarin apa? Salah satu rukun sholat yang beriringan 3 itu, ada 3 tuh Bapak Ibu, itu beriringan dalam sholat. Kalau yang 3 ini tidak beriringan, maka sholatnya tidak sah. Apa tuh Bu? Ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Itulah yang pertama kali kita melaksanakan sholat itu. Itu yang pertama yang diucapkan. Allahu Akbar. Mesti ada 3 di situ. Rukun yang pertama qiyam, berdiri. Jadi sholat fardu itu wajib berdiri. Bagi orang yang mampu berdiri. Kalau ada orang mampu berdiri tapi dia tidak berdiri, maka sholatnya tidak sah. Nah, ini sholat fardu, beda sholat sunat. Kalau tarawih nggak apa-apa duduk. Umpamanya ada imam sholat tarawih lama, Bapak tuh kuat berdiri tapi dia sholat duduk. Boleh nggak sholat sunat duduk? Apa? Sah dia, nggak salah.
Contoh kalau kita sholat taraweh yang imamnya satu malam umpamanya 3 juz 4 juz, kan tidak kuat itu. Ya udah boleh kita duduk, tidak masalah. Tapi kalau sholat fardu itu wajib berdiri lil qadir, bagi orang yang mampu untuk berdiri. Jadi kalau mampu dia berdiri, maka wajib hukumnya berdiri kalau sholat fardu. Maka dalam berdiri tadi ada 3 rukun di sana. Yang pertama rukun fi'li, berdirinya itu sendiri. Yang kedua rukun qauli. Apa rukun qauli di situ? Takbiratul ihram itu wajib. Allahu Akbar itu wajib dilafazkan. Kalau ada orang sholat tidak pakai takbiratul ihram, maka sholatnya batal, tidak sah. Nah, itu bedanya takbiratul ihram dengan takbir intiqal. Tapi kalau takbir intiqal tidak diucapkan tidak masalah, Pak. Umpamanya rukuk, langsung dia rukuk tanpa ada Allahu Akbar. Pas i'tidal langsung dia berdiri. Itu salat tidak batal, disebut dengan takbir intiqal, hukumnya sunnah. Bukan masuk dia dalam rukun. Yang ketiga rukun qalbi, niat. Jadi niat itu ketika takbiratul ihram. Maka urutan niat rukun salat itu niat, berdiri, takbiratul ihram. Dia bareng sama-sama, enggak boleh dipisah. Di mana letak niat? Di dalam kalimat Allahu Akbar. Makanya definisi salat sejak awal kan sudah kita sebut itu. Apa definisi salat? Aqwal wa af'al mufattahatun bit takbir wa mukhtamatun bit taslim. Yang dimaksud dengan salat itu secara syariat adalah perbuatan yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, af'al perbuatan, aqwal perkataan, dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Jadi kalau ada orang menyalah-nyalahkan nanti lurus dan kerapatkan saf, kan imam seperti itu tuh. Sawifu sufufakum, luruskan rapatkan saf. Atau kalau dalam salat-salat sunat kita as-salatul jami'ah, as-salatu sunnatat tarwi rahimakumullah. Atau dalam salat jenazah ada yang berdiri, apa katanya? As-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah rahimakumullah. Apa hukumnya tuh, Pak? Hah? Apa hukumnya tuh? Kan tidak pernah dibuat Nabi. Katanya kan tidak pernah dibuat Nabi. Ini kan polemik sekarang. Atau ada pula sebelum sholat itu banyak dulu dibaca-baca dulu kan? Apa hukumnya? Apakah sampai kepada bid'ah? Karena ada yang mengatakan, oh itu bid'ah, tidak pernah dibuat Nabi. Apalagi ada yang dibaca-baca sebelum sholat, tidak pernah dibuat Nabi. Tanya dia, alasan bid'ahnya itu apa? Menambah sholat. Kebanyakan jawabannya itu Pak, menambah sholat. Makanya kita perlu definisi, perlu ta'rif, ilmu tentang ta'rif. Apa yang dimaksud dengan sholat tadi? Aqwal wa af'al, perbuatan, perkataan, dimulainya dengan takbir, ditutup dengan salam. Kalau as-salatul janazah tadi sebelum takbir atau setelah takbir? Sebelum takbir, berarti tidak ada sholat yang ditambah. Kalau nambah sholat hukumnya memang haram. Ya, sama dengan kasus masalah tauhid Allah. Kan bersikeras mengatakan Allah di langit, Allah di aras. Tidak boleh ditakwil-takwil, ke itu bahasanya. Harus kita terima tanpa ada takwil yang lain. Berarti kalau begitu Allah itu betul di
di aras. Muncul kalimat Allah di langit. Datang tauhid Asy'ariyah. Allah la yahtaju ila zaman wal makan. Allah itu tidak perlu kepada tempat. Allah tidak perlu kepada arah. Kalau bahasa sekarangnya Pak, Allah tidak butuh ruang dan waktu. Karena yang menciptakan ruang dan waktu itu siapa? Allah. Allah tak butuh aras. Yang menciptakan aras itu siapa? Allah. Muncul lagi ayat nanti. Ainama kuntum wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ada ayat Quran tuh Pak. Allah itu ada dimanapun engkau berada. Coba jangan ditakwilkan. Pusing Bapak nanti. Kan tak boleh ditakwilkan ayat, harus diterima. Allah ada dimanapun kamu berada. Kenapa pusing Bapak? Berarti dimanapun kita ada, di situ ada Allah. Ketika ditanya, mereka menyebutnya itu ilmu Allah. Berarti sudah mentakwil. Pas di aras tadi tidak boleh ditakwil. Apa dalilnya? Laisa kamislihi syai'un, kata Allah dalam Al-Quran. Allah itu tidak sama dengan apapun. Allah tidak sama dengan apapun. Ini kita belajar ta'rif ini Pak. Jelas suaranya. Jolenya Pak. Ya kadang tak joleh, tak sampai kaji kan. Setengah-setengah nanti. Sampai. Pak Yan gini, pernah tak dengar kalimat Allah punya tangan? Hah? Allah punya? Mulai. Allah punya tangan. Berarti kalau Allah punya tangan, sama seperti makhluk. Dalilnya, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk. Apa jawaban Pak Haji tadi? Allah punya tangan tapi tangannya tak sama dengan tangan manusia. Saya tanya, apa definisi tangan? Definisi tangan apa? Kalau menurut apa definisi tangan itu apa? Pasti ada daging, ada jari, ada darah, ada tulang. Kalau tidak ada daging, tidak ada tulang, tidak ada jari, tangan tidak namanya. Kita perlu belajar ta'rif. Berarti kalau Allah punya tangan, berarti punya juzuk. Kalau punya juzuk, laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan apapun. Makanya dalam tauhid, kalau berpegang kita kepada akidah, sifat 20 itu selesai semuanya sebetulnya. Disebut akidah 50. Coba wujud, qidam, baqa, mukhalafah li ghawadis, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, sampai nanti mutakalliman. Selesai itu Pak. Tapi betul dipahami. Oh, tidak ada sifat Allah itu mana 20 lebih 100. Iya, betul. Rahman, Rahim, Maha Pengasih, Maha Tidak pernah ada ulama membatasi sifat Allah 20. Tapi kenapa ada sifat 20? Para ulama dulu memberikan pemahaman dengan sifat 20 ini kita bisa mengenal Allah. Itu perlu definisi namanya. Begitu juga dengan sholat tadi. Apa definisi sholat? Maka sebelum mengkaji sesuatu kita harus ada ta'rif namanya, definisi. Oh, definisi salat dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Seluruh perbuatan di luar selain takbir dan salam tadi berarti tidak terhukum dia dengan salat tadi. Jadi tidak bisa kita buat sembarang hukum. Maka ketika takbir sampai salam itu tak boleh menyalahi ketentuan solat yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 13 rukun. Ada yang menyebut 14 rukun, ada yang menyebut 18 rukun. Semuanya sama. Sama itu Pak.
Yang menyebut 13 tidak memasukkan tumakninah. Yang menyebut 14 dia mengatakan tumakninah dalam setiap rukun. Ada yang menyebut 18 ruku, tumakninah pada ruku, sujud, tumakninah pada sujud, i'tidal, tumakninah pada i'tidal, duduk antara dua sujud, tumakninah antara dua sujud. Maka jadi 18. Hakikatnya sama. Jadi ibu mau rukun salat itu 13 boleh. Mau 14 juga boleh, mau 18 juga boleh. Yang penting ada ilmunya. Karena pembagiannya sebetulnya sama. Jadi di mana letak niat tadi? Di dalam takbir. Di situ kita letakkan posisi kita imam atau makmum. Kalau kita makmum, wajib disebutkan makmumnya, barulah kita dapat pahala jamaah. Tapi kalau tidak kita sebutkan makmumannya, mengikut imamnya, maka ketika itu gugur syarat berjamaah. Kalau syarat gugur, berarti sholat jamaah kita tidak dihitung. Tidak dapat kita 27 derajat. Yang dapat cuma 1, karena dihitung sendiri. Makanya syarat mengikut imam yang pertama itu adalah niat mengikut imam. Itu mesti. Wa iza lam yaqtarin niat nahwil iktida' bitaharrum lan tanqaidul jamaah. Barang siapa yang ikut imam, dia tidak meniatkan ikut kepada imam, maka solatnya tidak terhitung solat berjamaah. Terhitung solat sendiri. Rugi awak bapak ibu. Maka niat itu mesti ditanamkan ketika solat tadi. Nah, niat untuk mengikut imam tadi. Nah, itu kemarin yang pertama. Yang kedua ada mutaqaddum. Itu sudah paham kita. Imam tidak boleh sejajar dengan makmum. Artinya makmum wajib di belakang imam. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, ilmu bintiqalil imam. Makmum harus tahu gerak-gerik imam. Oh, kan pakai hijab. Ini bukan ditengok, tapi didengar. Tahu kita imam itu ruku, tahu kita imam itu sujud. Kalau nggak tahu berarti jamaahnya nggak sah. Contoh di lapangan besar. Makanya kalau salat berjamaah, kalau memang betul-betul suara imam tuh harus kedengaran sampai belakang. Nah, kalau sekarang kan udah ada mic. Kalau nggak ada mic, maka perlu mubalik namanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan ada penyambung tuh. Kenapa? Salah satu syarat salat berjamaah, makmum harus tahu gerakan imam. Maka imam ini harus betul-betul suaranya jelas. Jangan nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar, nak dengar imam, nak mendengar makmum tu kan, akhirnya nengok-nengok dulu. Tak sah jemaah ini. Jadi harus kedengaran, lantang. Suara imam itu mesti lantang. Itu yang keempat. Termasuk syaratnya adalah mengetahui gerakan imam. Kemudian imam dan makmum mesti dalam satu tempat. Tak boleh berpisah tempatnya. Tak boleh dua tempat, mesti satu bangunan. Mesti satu bangunan. Kalau sampai keluar buka pintu tu. Maka beda Ustaz. Maka beda bangunan. Ada jemaah di hotel. Dia betul. Imamnya ke imam Makkah, imam Jeddah. Mungkin mazhab Hambali itu Pak ya. Mazhab Hambali. Karena waktu di hotel mereka ada tahunya apa di hotel. Imam di sana ya jauh. Berarti dah beda bangunan. Berarti tak bisa imam pindah ke makmum, makmum pindah ke depan gitu. Memang tak halang ya. Iya. Mazhab Hambali itu. Mazhab kalau pakai mazhab Syafi'i enggak sah jemaahnya. Dia mesti satu bangunan. Jadi kalau Indonesia sana mazhab Syafi'i juga. Ikut Hambali berarti di situ. Sama dengan talfiq apa?
Ada terhitung kadang-kadang dalam haji itu rukhsah namanya. Bersentuh kulit kan payah itu. Nah, tidak sengaja, tanpa sengaja. Ya. Jadi hati-hati kalau bisa janganlah di hotel. Kita ke masjid meskipun sampai keluar. Makanya Mekah itu kan terbuka semuanya. Kebiasaan seperti itu. Jadi sholat di hotel. Kalau ikut mazhab Syafi'i nggak sah Pak, jamaahnya. Sholatnya sah, jamaahnya tidak. Kan syarat tidak tadi itunya syaratnya kalau terlanggar syarat sholatnya sah 27-nya tidak terhitung. Itu aja masalah. Tidak terhitung nanti 27 derajat. Ini di sini disebutkan mesti dalam satu bangunan. Meskipun meluber dia keluar tidak apa-apa. Yang penting ikut dari satu bangunan tadi. Nah, ini masalah hal-hal yang berkaitan dengan salat berjamaah. Udah berapa tuh? Pertama tadi niat. Yang kedua imam makmum di belakang imam. Yang ketiga mengetahui gerakan imam. Yang keempat dalam satu bangunan. Yang kelima tidak boleh tinggal lebih dari 2 rukun. Tidak boleh tinggal lebih dari 2 rukun. Imam sudah rukuk, kita Fatihah belum selesai. Imam sudah i'tidal, belum juga selesai. Kalau imam sempat sujud, kita belum rukuk, maka jamaah kita batal. Tidak boleh tinggal lebih dari 2 rukun. Paham Bapak Ibu ya? Jadi dengan imam itu tidak boleh lebih tinggal 2 rukun. Kan ada Fatihahnya, apalagi salat sir kadang-kadang kan. Imam itu cepat. Nah, kita kekurangan rakaat dengan ikut imam dan Fatihah. Maksudnya apa? Kekurangan rakaat baru rakaat yang kedua atau yang ketiga. Masbuk ya? Oh, masbuk ada lagi. Kalau masbuk tambah. Kalau masbuk ditambah. Syarat masbuk itu baru dapat. Syarat masbuk itu baru dapat dia rakaat harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama bisa takbiratul ihram. Yang kedua dapat rukuk dengan imam. Nah, itu syarat dapat rakaat, Pak. Kalau dia tidak takbiratul ihram, kan Allahu Akbar langsung rukuk. Yang mana takbiratul ihramnya, yang mana takbir intiqal. Takbir kan ada 2 di situ. Karena mau cepat-cepat imam ketemu rukuk, kita masuk masjid karena mau dapat 1 rakaat, Allahu Akbar sujud. Berarti berdiri dan posisi takbiratul ihramnya belum betul. Langsung rukuk demi mengejar 1 rakaat. Syaratnya benarkan dulu takbiratul ihramnya dan rukuknya mesti dapat rukuk imam. Tapi pas kita rukuk imam sudah tidak dapat 1 rakaat. Berarti tambah lagi nanti. Kan ada awak kini nio masbuk. Imam pas rukuk, awak Allahu Akbar. Pas kita mau rukuk, imam sudah tidak dapat 1 rakaat. Maka di sini tamamur rukuk harus sempurna rukuk kita dengan rukuk imam. Jadi harus sempurna rukuk kita dengan rukuk imam baru dapat masbuknya. Kalau enggak tinggal tambah 1 rakaat. Atau 2 rakaat tinggal tambah 2 rakaat sesuai dengan berapa kita masbuk dengan imam tadi. Nah, tidak boleh tinggal. Jadi yang kelima tidak boleh tinggal lebih dari 2 rukun. Nah, ini yang diingat. Tidak boleh kita tinggal lebih dari 2 rukun. Terus apa lagi? Tidak boleh. Nah, tidak boleh tinggal daripada 2 rukun. Nah, ini saja syarat-syarat dalam melaksanakan sholat berjamaah.
Wa intizaru ma'mum saktatun sambil imam liyaqra fiha al-Fatihah fa waqa'a aqibaha. Maka seorang imam hendaklah dia diam setelah membaca Al-Fatihah sekira-kira makmum sudah membaca Al-Fatihah. Makanya meskipun ayatnya inna a'tainaka waladdallin, kalau wawa imam besok amin, diam dulu, diam setengah, baru dibaca ayat, memberi makmum kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Itu inna a'tainaka pun ayat akan ketinggalan. Maka itu hukumnya sunnah. Sunnah makmum diam sedikit sebelum membaca ayat. Atau disunnahkan di sini. Nah, itu bagi imam itu. Maka disunnahkan untuk diam sedikit kira-kira makmum bisa membaca Al-Fatihah. Nah, baik. Rasulullah saja seperti itu. Pernah Rasul itu rukuknya lama sekali rukuk Rasulullah Tuhan. Sahabat pun heran mengira wahyu sudah datang. Setelah salam, setelah selesai sholat, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kenapa engkau terdiam tadi waktu sholat pas rukuk? Apa kata Nabi? Saya mendengar sendal itu melangkah untuk masuk ke masjid. Jadi menunggunya supaya dapat rukuk. Nabi rukuk dia. Artinya apa? Sekhusyuk apapun kita tetap kedengaran kiri kanan. Ada apa tuh saking khusyuknya tidak terdengar apa-apa. Lolok namanya tuh Pak. Artinya lolok sambil Allah. Ya sekhusyuk apapun imam pasti kedengaran. Jadi makna khusyuk itu apa? Ingat dia dalam kondisi salat. Ingat dia ketika berhubungan dengan Allah. Dia tidak mikir macam-macam. Dia konsen, dia fokus terhadap bacaan-bacaan yang dia baca dalam salat tadi. Nah, begitu Rasulullah tata krama dia dalam salat berjamaah tadi. Nah, itu termasuk rukun-rukun dalam iqtidah dalam melaksanakan salat berjamaah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang ke-8, tidak sah berjamaah kepada imam yang diyakini sudah batal sholatnya. Nah itu harus, makanya perlu imam yang di belakang imam itu juga memperhatikan. Mana tahu makmum itu terbuka auratnya atau segala macam, maka ketika ikut ketika itu maka sholat menjadi batal. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang jelas-jelas sholatnya sudah batal. Umpamanya imamnya perokok, ini contoh bukan menyindir lalu rokok nih Pak ya. Bolong di sarung tuh, ini nggak sadar dipakai. Allahu Akbar, pas makmum di belakang nampaklah sarung imam tadi berlubang, nampak kulit di sarung tadi. Sah nggak salat imam ketika itu? Maka batal dia. Nah, batal itu namanya tidak sah salat kepada makmum yang diyakini sholatnya sudah batal. Kalau tidak bisa kita mufaraqah. Apa maksud dengan mufaraqah? Mufaraqah itu kita keluar daripada imam, dan itu dibolehkan. Contoh, ibu terlalu lelah, tak sanggup rasanya, imam itu panjang sekali ayatnya. Ini bukan sholat Jumat Pak ya. Kalau sholat Jumat tidak boleh. Ini sholat biasa, sholat fardu. Atau kita sakit perut, imam ini lama juga lagi belum selesai, maka ketika itu kita dibolehkan mufaraqah, berpisah dari imam, langsung kita sholat sendiri. Nah, dan itu dibolehkan di sini, di kitab ini dibolehkan. Nah, begitu hukum tentang sholat berjamaah. Ada yang bertanya nih? Ya silakan. Nah, selesaikan habis salam kita keluar. Iya. Bapak mufaraqah sakit perut langsung aja rukuk sujud sampai sah.
Enggak, kalau keluar batal. Kalau keluar nanti batal sholat Pak. Sholat itu tidak boleh melangkah lebih dari 3 langkah. Kalau lebih dari 3 bisa batal. Tidak boleh ya. Cukup 2 saja. Itu masalah sholat berjamaah. Tadi kalau dalam satu bangunan, kalau di halaman gimana? Masih satu bangunan, maka dibuka. Pintunya dibuka, tidak boleh ditutup. Dibuka, jadi ada jalur masuk ke dalam. Umpama saf ini diambil, berarti keluarnya nanti di pintu ini panjang ke sana boleh, langsung ke belakang panjang boleh. Yang penting saf tidak putus. Saf putus itu yang tidak boleh di rumah jamaah. Jadi disambung dia. Jadi pembandingnya Pak Ustaz. Kalau di Makkah itu kan di luar masjid dan dibatasi jalan, banyak penuh sampai tujuh. Ya, itu sama dengan tiang. Terhukum dia seperti tiang. Intinya sebetulnya dalam mazhab Syafi'i ini satu bangunan itu harus bersambung semuanya. Harus bersambung. Tapi kalau kita hubungkan dengan fikih kontemporer, gimana dengan lantai 2, lantai 3, lantai 4 seperti Istiqlal? Istiqlal kan sampai 4 lantai itu. Itu rukhsahnya lebih kepada unsur daruriyat karena manusia ini kan berkembang ya. Dan tetap dia dalam satu bangunan tadi. Makanya kalau mazhab Syafi'i ini lebih ketat dia dalam masalah jamaah ini. Ada lagi? Ini kembali kepada rukun pertama. Niat. Bukan berdiri. Oh, berdiri. Mana berdiri dulu terserah lagi. Itu yang saya tanyakan. Sholat kita dalam keadaan sakit. Umpamanya sakit kita itu bukan sakit terlalu busuk. Ya. Salah satu contoh, kita masih bisa berjalan, cuma tak bisa duduk dan duduk. Boleh duduk sholat. Di sholat duduk itu, apakah dari takbiratul ihram kita duduk atau takbir sambil berdiri dulu baru duduk? Jadi pada waktu kita tidak bisa duduk, baru kita kalau berdiri pas takbiratul ihram kita dulu berdiri. Ya. Pas imam rukuk baru kita duduk. Tapi jangan sampai ikut pula rukuk. Tidak boleh lebih rendah rukuk daripada sujud. Maka rukuknya duduk Pak. Tidak rukuk seperti ini. Tapi rukuk duduk. Kalau rukuk isyaratnya kan rukuk begini, kalau sujud lebih dalam ya. Begitu. Tapi tetap awalnya kalau memang bisa berdiri ketika takbiratul ihram kita berdiri. Ketika rukuk nanti baru pindah ke duduk tadi. Tapi sebetulnya duduk dulu tuh, tapi duduk sekarang pakai kursi kan. Ya, ini masalah. Kalau kita tengok di mana-mananya, memang orang itu ya waktu takbiratul ihramnya dia berdiri. Iya. Setelah rukuk baru dia duduk. Iya. Ya. Tapi dia tengok jemaah kita kebanyakan dari awal itu dia langsung duduk dia. Padahal masih bisa berdiri waktu takbiratul ihram. Nah, yang kedua, kalau kita rukuk sambil berdiri, kemudian kita sujud sambil duduk, yang tinggi itu apanya kayaknya? Kalau kita rukuk jelas lebih tinggi kita waktu berdiri rukuk daripada sujud di atas kursi. Yang penting tidak boleh lebih rendah rukuk daripada sujud. Itu aja intinya. Kalau umpamanya kita sujud duduk di kursi jelas lebih rendah daripada rukuk ya. Nah ya begitu. Kalau bisa rukuk. Bagus. Ini sholatnya begini nih Bapak Ibu. Sholat itu sesuai dengan kemampuan fitrah. Sesuai dengan kemampuan. Kalau kita tengok di WA itu kan ada juga ya, dia berdiri, jadi pada waktu rukuk dia langsung duduk. Katanya rukuk pada waktu berdiri itu lebih rendah daripada sujud. Enggak juga Pak. Biasa kalau orang tinggi kan tinggi dia itu. Pasti tinggi rukuk daripada sujud. Ya. Kalau dia sanggup. Tapi kalau ini itu kan rukuk kepayah juga.
Sujud juga payah dia. Tidak bisa normal. Intinya begini, dalam hukum rukun itu apa? Qiyam, berdiri itu wajib hukumnya bagi orang yang mampu untuk berdiri. Maka sholatlah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Model aku mampu, ayo model itulah sholat itu. Terhukum seperti itu. Terhukum dia seperti itu. Itu memang kita berdiri dulu baru saya pernah dari berdiri dulu. Itu masalahnya, itu berarti kudrah namanya. Karena sesuai sholat itu dengan kemampuan. Makanya kalau dalam sholat tidak bisa kita vonis, mungkin dia pusing, mungkin dia begini segala macam. Maka sholatlah sesuai kemampuan. Allah tahu, tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, tidur, tidak bisa tutup isyarat. Tapi yang namanya sholat sampai ruh masih ada, tidak ada ruh sholat. Yang nama sholat fardu. Kecuali sholat sunat. Kalau sholat sunat boleh duduk, meskipun mampu berdiri. Begitu pula kalau sholat sunat. Pernah di Al-Fatih di sekolah itu hampir 30 juz semalam. Itu udah pada duduk semua coba. Sholatnya nggak kuat lagi. Taraweh ya. Taraweh dibuat 30 juz semalam. Tahulah tuh jam berapa selesai. Ya udah pada kursi semua. Allahu Akbar mendengarkan imam. Tak kuat lagi. Karena sholat sunat itu ada rukhsah. Boleh dia duduk, boleh dia berdiri. Begitu. Ada lagi. Baik. Masuk kita faslun fi sholatil jum'ah. Sampai nanti waktu kita lanjutkan besok. Berarti setelah sholat fardu, sholat sunat, sholat jamaah, sholat Jumat. Setelah Jumat nanti baru sholat mayat, sholat jenazah. Ya Allahu Akbar. Isyarat pindah itu maka intikal itu berarti. Intikal itu berpindah rukun. Allahu Akbar itu isyarat berarti kita pindah dari rukun pertama ke rukun kedua. Maka imam begini Bapak Ibu rahimakumullah. Saat imam itu harus dulu gerakan daripada inti takbirnya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dia sudah ikhtiar. Pas sujud Allahu Akbar. Kalau tidak nanti banyak yang sama gerak jamaah dengan imam, apalagi geraknya lambat. Ya Allahu Akbar, apalagi geraknya lambat. Nanti duluan. Maka sebaiknya isyarat kita berpindah itu setelah isyarat nanti takbir dulu baru kita bergerak. Apalagi yang tak nampak kan? Allahu Akbar kita boleh bergerak setelah Allahu Akbar. Setelah imam membaca bar baru kita. Iya, baru bergerak. Setelah isyarat sudah keluar. Bahasa kitanya ruku kita, tapi kan dengan takbir intiqal namanya. Allahu Akbar. Imam biasa ada penataran itu kan. Maka jadi imam itu banyak syarat. Cuma segan juga kita membahasnya di sini ada sebetulnya syarat-syarat menjadi imam. Nanti payah, nanti ada yang mau maju lagi. Ya, selesaikan dulu takbir baru ibu bergerak. Allahu Akbar baru kita. Bahkan sebetulnya dalam hukum ketika imam sujud, letak kening imam di sujud, baru kita sujud. Yang tidaklah sudah berdiri imam sempurna, baru kita ikut yang tidak. Seperti itulah jamaah itu sebetulnya. Jadi sempurna berdirinya, sempurna sujudnya. Salatul Jum'ah.
Masih ada waktu, sedikit lagi. Salat Jumat, hukum salat Jumat. Ini kita bahas besok. Salat Jumat itu maka disebut Jumat itu ada istilah masjid jami. Bahkan mazhab Hanafi mengatakan tidak boleh membuat masjid Jumat kalau tidak ada izin dari. Ini dibahas nanti. Kadang-kadang kan gampang aja buat masjid. Padahal masjid sudah ada. Bukan berarti tidak boleh membangun masjid. Ada tata dalam syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Kapan baru masjid ini Jumat? Kapan ini baru boleh melaksanakan Jumat? Contoh kemarin Al-Husna pas Al-Biru salat Jumat. Sudahkah izin dari sultan namanya, dari pemerintah? Kalau di sini berarti RT RW. Nanti ada syarat-syaratnya di sini. Pakai rekop, sana pakai rekop begini. Nah itu maksudnya. Baru dia terhitung disebut jami. Maka ada istilah masjid jami. Masjid jami itu artinya masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Kalau di kampung kuat tuh. Di kampung saya ada 3 masjid yang boleh Jumat itu cuma 1. Nah, jadi kenapa? Rupanya orang itu pakai mazhab Syafi'i di mana tatanya baru dipecah itu seperti apa. Nah, begitu maksudnya. Jadi insya-Allah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.